Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema solawat kok jadi murah banget. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita ya jamaah ya. Tadi kan aku habis dengerin musik, kata Ustaz Maulana, coba dong jangan di aja dilapasin ikut. gitu. Saya juga, cuma kan latihan mau menyamakan nada. Menyamakan nada. Iya, menyamakan nada saya dengan nada yang tadi. Biar sama-sama bagus suaranya. Iya Nabi, salam. Mendingan. Tuh, Ustaz Syam, kalau Ustaz Maulana kan dikeluarin suaranya. Iya. Kalau aku tadi cuma dengerin doang nggak dilapasin tuh emang boleh nggak sih? Pahalanya dapat apa enggak? Cuma dalam hati, cuma dengerin nikmatin gitu aja tuh. Kan banyak yang kayak gitu juga Ustaz Syam. Saudara, bolehkah sholawat itu didengarkan saja tanpa ikut melafalkannya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Syaugi, Masoni, Ustaz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan telinga ini adalah indera pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, berarti indera pendengaran juga akan mendapatkan pertanggungjawaban nanti. Harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa difungsikannya, dia mendengarkan apa selama hidup di dunia. Kalau yang didengarkan adalah nasihat, kalau yang didengarkan adalah Al-Qur'an, kalau yang didengarkan adalah zikir, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sang telinga tadi. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Semuanya, pendengaran, penglihatan dan perasaan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti telinga juga akan mempertanggungjawabkannya. Dia ketika di dunia sering mendengarkan Al-Qur'an. Idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Telinganya dipakai mendengarkan, wa ansitu, dan mulutnya diam ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Tapi berbeda dengan sholawat. Hati-hati dengan sholawat. Kenapa? Karena Nabi memperingatkan bagi orang-orang, rogima anfun. Celakalah orang tersebut. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang mendengarkan namaku disebutkan lalu tidak ikut bersolawat. Jadi kalau ditanyakan, bolehkah mendengarkan saja? Kalau kita realisasikan ataupun kita relasikan dengan hadis tadi, bisa jadi kita menjadi orang celaka kalau kita mendengarkan doang tanpa ikut bersolawat. Karena mendengarkan nama Nabi di dalam solawat tersebut. Subhanallah. Jadi kalau mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka jangan sampai kita menjadi orang yang celaka, yaitu orang yang tidak ikut bersolawat ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat ketika mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika mendengar namaku disebutkan lalu tidak bersolawat ke atasku. Jadi kita jangan sampai termasuk juga orang yang paling pelit. Kenapa pelit? Udah dengerin solawat kok nggak ikut bersolawat. Maka ketika mendengarkan, memang telinga dapat pahala, tapi ini yang akan bertanggung jawab mulut. Ini telinga udah dapat pahala nih mendengarkan solawat, tapi kok mulutnya nggak ikut bersolawat. Subhanallah. Ini adalah salah satu keutamaan solawat baginda Nabi SAW. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Anda mendengarkan Al-Quran, wa ansitu, ya, isma'u, dengarkan, lalu diam. Tapi kalau solawat, ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW, dengarkan lalu ikut bersolawat dengannya. Ketika mendengar nama Nabi disebutkan, maka solawatlah ke atasnya. Maka jangan sampai menjadi suatu yang memberatkan kita malah di hari kiamat, karena telinga sudah dapat pahala, tapi mulutnya kok, lisannya kok tidak ikut bersolawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Dan solawat itu jangan dibikin ribet ya. Solawat itu tidak mesti yang seperti tadi Sony sampaikan, solawat tibil kulub, atau solawat bushra, atau solawat ummi, atau solawat Ibrahim. Salawat itu yang simpel, sallallahu ala Muhammad, ya, misalnya sallallahu alaihi, ya, atau ada biasanya anak-anak muda teriak sallu alaihi. Kalau ini kata perintah, ya, bersolawatlah ke atasnya. Jadi belum terhitung salawat, tapi memerintahkan untuk orang bersolawat ke atasnya. Jadi kita bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada orang pakai Sayyidina, ada orang tidak pakai Sayyidina. Maka itu adalah perbedaan di antara para ulama kita. Itu bukan urusan kita lagi. Kita yang penting memperbanyak sholawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Ustaz kalau lagi nyetir, setel MP3 misalnya, ataupun lagu-lagu yang berisikan sholawat? Karena tidak semua lagu sholawat. Ada lagu Arab biasa, ada lagu puji-pujian. Ilahi lastunil firdausi ahla. Bukan sholawat. Itu adalah puji-pujian ataupun daripada i'tiraf. Astaghfirullah rabbal baraya
bukan sholawat, tapi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lagu puji-pujian. Tapi kalau sudah ada ya Nabi salam alaika atau sallallahu ala Muhammad, usahakan lisannya juga ikut, karena jangan sampai menjadi orang yang paling pelit dan orang yang celaka. Kenapa? Karena mendengar nama Nabi diucapkan tapi dia tidak ikut bersolawat ke atasnya. Wallahu taala alam. Kalau Magadir, Magadir lagu ini Ustaz, lagu Magadir. lagu Cinta. lagu cinta. coba Cok. Magadir. Magadir Magadir ya garbil ala. Oh, itu bukan lagu Arab. Lagu Arab. Terima kasih Ustaz Syam sebelumnya Sip. untuk penjelasan yang tadi. Kita mau jadi orang yang rugi cuma dapat pahalanya di kuping, habis itu jadi terkesan pelit atau celaka karena nggak mau disolawatin apa Iya. enggak, tergantung kita nantinya, tapi jangan sampai kayak gitu ya. Nah, bismillah min dzalik. Pernah dengar orang Cina salawat? Gimana? Ya di TV. Ya. Oh ya. Kirain mau dicontohin. Ya, nanti deh aku kalau udah ada aku rekamin, aku bilang Ustaz Maulana aku udah dengar akhirnya di TV deh ya. Aduh, Ustaz Maulana. Apalagi Ada yang mau aku tanya nih, aku bingung nih. Ini aku nggak tahu nih. Apakah katanya ada sholawat khusus untuk melakukan tawasul? Oh ya. Dengan bersolawat, dan apakah harus diiringi dengan doa? Ini maksudnya gimana sih, Ya, Ustaz baik. Maulana? Mohon penjelasannya dong, Ustaz. Ya, makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah. Hari Sabtu para penghuni kubur, di surga nanti anak-anak akan mendatangi orang tuanya. Hari Ahad orang tua mengunjungi anak-anaknya, surga anak-anaknya. Senin murid mendatangi surga guru-gurunya, guru-guru mereka. Selasa semua umat mendatangi nabinya. Rabu Nabi mendatangi semua berkumpul. Hari Kamis semua datang mengunjungi Rasulullah. Masya Allah. Dan hari Jumat hari di mana semua manusia akan datang menghadap kepada Allah. Ingat, siapa yang bersalawat 1 kali, Allah bersalawat keselamatan untuknya 10 kali. Siapa yang membaca salawat 10 kali, dikasih lagi 100 kali salawat dari Allah untuknya. Siapa yang baca salawat 100 kali, maka dikasih 3 ampunan, pahala, dan derajat. Jadi ini kalau kita jadikan salawat jadi tawasul untuk wasilanya, untuk caranya supaya menggapai atas apa yang kita dapatkan, ini luar biasa. Itu bisa. Sekali lagi, itu bisa. Masya Allah. Nabi Adam alaihissalam ketika mau menikahi Siti Hawa, apa maharnya? Kalau kita berbicara mau menikah, bayangkan di surga itu kan kerikilnya aja, latihnya kan emas, marmer dan sebagainya emas, berlian, mutiara. Tapi ketahuilah, maharnya Nabi Adam alaihissalam ketika mau menikahi Siti Hawa adalah salawat kepada Nabi. Kebayang nggak? Ini jadi bisa kita gunakan bahwa salawat ini untuk bertawassul, untuk mendapatkan keinginan kita, hajat kita, sesuatu yang berat, baca salawat. Baca salawat. Ingat, orang tua yang anaknya sakit, kompres anaknya, pakaikan salawat. Pakaikan salawat. Karena salawat itu mendinginkan. Jadi kalau orang kepanasan, bacanya apa? Salawat. Karena salawat dingin, karena lagi hangat badannya. Kalau lagi meriang, kedinginan, menggigil, bacanya adalah ayat kursi. Karena ayat kursi awalnya panas. Nah, kalau meninggal, Yasin. dikuburkan. Jadi Prank. Sekarang kalau Ustaz Maulana nanya, aku udah nggak mau jawab lagi. jawab. Ustaz nanya. Terjebak terus. Jadi bisa digunakan untuk wasilah salawat itu, ya. Iya deh, pokoknya. Makasih ya, Ustaz ya untuk penjelasannya. 2 kali hari ini, Bib. Kena, Bib. Harus segmen 3 loh, masih ada 2 lagi. Waduh. Jangan nanya lagi ya. Iya, iya. Masya Allah. Ya udah Tapi deh. saya mau tanya, Apa? kalau orang meninggal diapain? Masih dibiarin? Pasti dikuburin dong. Iya benar. Ya udah, kita bacain pertanyaan dari jamaah aja. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pernah datang ke satu majelis. Akunya kayak Mas Anang tadi ya. Aku gitu ya. Aku pernah datang ke satu majelis yang baca sholawat, tapi mereka bacanya sambil nangis. Katanya terharu dengan Rasulullah. Kira-kira dalam Islam boleh nggak sambil nangis karena terharu? Wah, Habib Syauhi. Boleh nggak baca sholawat sambil nangis karena terharu?
sambil terharu sambil nangis-nangis. Iya. Masya Allah. Jawab melalui tausiah nggak apa-apa ya Bib ya. Marhaba. Silakan Habib. Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, izin insyaallah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dimanapun kita berada dalam keadaan apapun yang kita rasakan, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Lagi sedih, salawat sama Nabi Muhammad. Lagi senang, salawat sama Nabi Muhammad. Lagi girang, lagi kena musibah, lagi dapat nikmat, semuanya jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang-kadang di antara kita ada yang ketika ngelihat saudaranya sampai nangis-nangis, kadang histeris ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita husnudzon sama mereka. Adapun misalkan husnudzon kita meleset, ternyata nangisnya dia pura-pura, tahu nggak? Ketika kita sholawat, walaupun sholawatnya pura-pura, tetap dapat pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya bedanya sholawat sama ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ketika kita sholat nggak khusyuk, kelar sholatnya. Puasa ada syarat-syarat, tapi ketika sholawat, biarpun sholawatnya pura-pura sekalipun, tetap itu mendekatkan dirimu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita bersholawat, kita sambil berharap agar diri kita ini yang jauh semakin dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad adalah aktsarukum alayya salatan. Yang paling banyak di antara kalian yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Kita ingat hadis kayak begini, jadi kita sedih. Ya Allah, saya pengen dekat sama Rasulullah. Ya Allah, saya pengen selamat. Dengan salawat kita lakukan. Ada juga yang ketika sholawat diingat bagaimana akhlaknya Rasulullah, diingat bagaimana perjuangan Rasulullah. Rasulullah tuh kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta iduhu qad atahullahu bil farji. Setiap rumah, tempat yang dimana di situ ada Rasulullah, itu rumah nggak perlu pakai penerangan, karena penerangan lampu yang ada semuanya kalah terang dengan cahaya yang terpancar dari tubuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat hatimu gelap, di saat hatimu resah, di saat hatimu galau, jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadikan hatimu bercahaya dengan kau sebut nama Nabi Muhammad. Wa maridin anta aidhu qad atahullahu bil farji. Dan setiap ada yang sakit dijenguk sama Rasulullah, maka penyakitnya atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal dikasih sembuh. Di saat kita merasa hati kita sakit, hati kita patah, pupus dan lain sebagainya, maka jangan lupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah tuh kalau sudah memberikan sesuatu dilebihin. Para sahabat tuh banyak banget saat mereka sakit. Sayyidina Mu'adz pada saat perang Badar, umurnya baru 15-16 tahun, tangannya putus, dia ngadu ke Rasulullah, itu tangan yang putus ditempelin. Abu Qatadah matanya tercongkel, saat ngadu sama Rasulullah di perang Uhud, mata yang tercongkel tersebut dibalikin sama Rasulullah. Wah, kata bersalawat kepada Rasulullah agar hidupmu berkah dunia akhirat. Makasih Habib ya untuk penjelasannya Habib ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Tadi kan nangis, sekarang harus penuh dengan semangat, penuh penjiwaan. Salatullah, Ya Allah, sorry. salamullah. Masa ngomong sama Ustadz keras-keras kayak gitu? Ya. Maaf Ustadz, maaf Ustadz, gak sengaja. Ya Allah. Makin parah. Masa sama Ustadz ngomongnya keras banget, kenceng kayak gitu, nggak menghargai. Itu tadi jiwa semangat. Ya Allah. Ke bawah. Aduh, salah Coba kejar deh. Pakai hati, pakai hati. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu. Aku harus semangat dulu, minta maaf.